Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya memotivasi anak perempuan kelas 5 SD agar kelak setelah lulus SD mau ke pesantren? Soalnya anak-anak termasuk manja, makan juga masih minta disuapin, mohon nasihatnya. Perlu disiapkan mental dan psikologis anak. Salah satu caranya adalah dengan melatih anak mandiri. Karena di pesantren mau tidak mau anak akan disuruh untuk mandiri. Mandi sendiri, makan sendiri, nyuci sendiri, ngelipetin baju sendiri, bersihin kasur sendiri, nyuci piring sendiri. Maka Anda mulai dari itu. Dan kalau bisa, dan bahkan sebaiknya seperti itu, jangan sekaligus. Sekaligus itu maksudnya mendidik mendadak. Dok, ini persiapan kamu mau ke pesantren. Mulai hari ini apa-apa harus sendiri. Mandi sendiri, makan sendiri, masak sendiri, nyapu sendiri, ngepel sendiri, nyuci sendiri, bubar. Anak tidak jadi mau pesantren karena dia image-nya, pesantren itu kerja rodi. Ya. Makanya tadi kuncinya mendidik itu tidak mendadak. Jadi perlahan. Ya. Sekarang dimulai dari apa dulu yang kira-kira paling ringan buat anak. Apa yang kira-kira paling ringan? Apakah nyuci piring dia sendiri? Atau yang paling ringan dikasih tugas untuk bersihin kasurnya sendiri. Dilihat. Ya, kalau perlu Anda bikin semacam rapor. Ya, perkembangan kemandirian anak. Dan ini perlu dimusyawarahkan dengan pasangan Anda. Ya, suami istri perlu bermusyawarah. Kira-kira anak kita ini kita awali kemandiriannya dari apa? Kemudian, kira-kira kita punya target dalam 1 tahun ini sudah kelas 5, 1 tahun ini kita bagi dalam sekian fase. Bulan pertama, kira-kira kita akan biasakan ini, bulan kedua ini. Kenapa kalau misalnya dalam kantor kita mau untuk membuat rancangan pekerjaan, kenapa di rumah kita nggak bikin? Ya. Padahal yang akan mendoakan kita nanti kalau sudah mati, teman kantor atau anak? Siapa teman kantor? Anak yang akan mendoakan kita. Kalau di kantor kita bisa memimpin rapat, membuat program serapi mungkin, menentukan visi misi. Kenapa di rumah tidak kita bikin? Apa Ustaz visi misi rumah? Masuk surga bareng. Ya, Bapak, Ibu, anak. Ya. Bikin langkah-langkahnya. Kemudian psikologisnya, anak perlu dikenalkan dengan pesantren. Saya ingat dulu ketika masih SD, sejak TK itu sudah setiap liburan, hampir setiap liburan diajaknya ke pesantren. Tempat yang saya akan mondok. Karena memang Allah takdirkan nenek saya memang lokasinya di pesantren. Akhirnya ketika sambil silaturahim ke nenek, sambil diajak ke pesantren. Mulai dari TK seingat saya. Bahkan sebelum TK. Itu sudah diajak ke pesantren. Selama 6 tahun. Itu pun ketika kelas 6 SD, saya minta gak masuk ke pesantren. Saya pengen masuk ke ST. Apa ST? Sekolah teknik. Kenapa? Karena teman-teman pada masuk ST. Mau terbawa teman. Bahkan guru saya ketika ST itu mengatakan, kamu itu nemnya tinggi loh.
paling tinggi sekecamatan. Ya lumayan lah. Sayang kalau kamu ke pesantren. Masuk SMP 1. SMP apa? Unggulan. Tapi alhamdulillah saat itu Bapak Allah yarham Ustaz Zaini Muhayyad rahimahullah tegas. Enggak, kamu pesantren. Jadi ada saatnya orang tua harus tegas. Lancar, alhamdulillah lancar saat itu. Berangkat pesantren. Kelas 1 SMA, kelas 4. Minta lagi kepada orang tua. Minta pindah. Kemana? ASRI. Akademi Seni Rupa Indonesia. Kenapa? Karena hobinya gambar. Saya punya hobi gambar. Melukis, kaligrafi, seni. Dan ketika di pondok, ekstrakurikulernya juga itu. Akhirnya terbawa pengen jadi seniman. Pulang, minta sama bapak, pengen jadi seniman. Apa kata bapak? Enggak. Dan itu ternyata yang dipraktekkan oleh mbah kakung saya sama bapak saya. Jadi ketika bapak itu pengen pindah sekolah, pengen apa gitu ya, saat itu pindah sekolah mana, sudah sekolah terus pengen pindah sekolah kemana gitu. Yang ana, golek duit nang longan. Padahal di longan, di kolong kasur itu adanya bukan. Zaman dahulu tuh kandang ayam itu di bawah longan. Di longan itu di kolong. Apa yang ada di longan? Tembelek ayam. Karena golek nang longan artinya enggak gitu loh. Dan subhanallah saya enggak bisa bayangkan kalau seandainya saat itu bapak kami Allah yarham itu mengizinkan saya untuk masuk ke ASRI, mungkin jenengan enggak ketemu saya di sini. Mungkin ketemu di jalanan ya. Jadi harus tegas. Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.